Setelah memasukkan mobil ke garasi, aku keluar, menengok mobil Mas Niki yang terparkir di luar pagar. Kok nggak dimasukin? Berjalan ke teras, aku melihat sepasang sandal perempuan. Bau-bau Mami datang ini. Benar saja, ada Mami dan Mas Niki duduk di ruang tamu. Sepertinya Mami baru tiba. Ada Mami, udah sampai sini lagi. Aku mendekat dan mencium takjim tangan mertuaku. Mami mau nengok Naura. Katanya dia sakit. Jawab mertuaku. Naura sakit? Mami langsung ke sini. Kayak cucunya saja, Mam. Aku ikut duduk di ruang tamu. Netraku melihat Mami dan Mas Niki bergantian. Bukan begitu, Von. Mami kan sudah kenal sama Dahlia sama Naura. Gak apa-apa kan nengokin? Mami ngeles. Oh, aku mengangguk. Ya sudah, Mami mau ke sana dulu. Naura sudah keluar dari rumah sakit soalnya. Ayo, Nick. Mami berdiri dan mengajak suamiku. Entar dulu. Mami gak jadi melangkah. Mas Niki, kesananya sama Ivone aja. Jangan sama Mami, kataku. Mertuaku mengernyitkan dahinya. Kamu kesana sendiri, Von. Biar Niki nemenin Mami. Eyel Mami mertua. Gak bisa begitu, Mam. Mbak Dahlia itu janda. Kalau Mas Niki kesana gak sama Ivone, entar diomongin orang. Bisikku dengan nada mengejek. Mami mendengus, kemudian berjalan keluar sendiri. Haha, aku tersenyum sinis. Akan kutunjukkan aku yang berkuasa di rumah ini. Mas, kenapa tadi gak jadi makan siang sama aku? Iya, aku lupa. Mas Niki menggaruk rambutnya. Jangan bilang kamu habis jemput Naura dan Mbak Dahlia dari rumah sakit ya. Lepas maghrib, aku mengajak suamiku ke rumah sebelah. Mas Niki sedikit nervous. Kenapa? Aku menatapnya. Gak apa-apa, jawab suamiku mengangguk. Berjalan menuju rumah cendes, aku mengapit lengan Mas Niki. Lelakiku ini melirik. Sepertinya dia tahu maksudku. Rumah Mbak Dahlia pintunya terbuka. Aku dan Mas Niki berdiri di depan pintu. Mami yang sedang memangku Naura menatapku bias. Mbak Dahlia yang duduk di sebelahnya tertegun sebentar. Masuk, Von, Niki, katanya kemudian. Aku dan Mas Niki masuk dan duduk di kursi bersebelahan. Mami dan Mbak Dahlia duduk di sofa yang panjang. Kami berhadapan. Netraku melihat si kecil Naura. Dia masih tampak pucat. Anak kecil itu menatapku agak lama. Mungkin dia berpikir aku ini siapa. Lalu netra Naura berpindah ke Mas Niki. Kedua tangan Naura mengulur. Papa. Aye. Papa siapa? Mataku menatap semua yang ada di sini. Mami dan Mbak Dahlia tampak tegang. Mas Niki diam 1000 bahasa. Papa. Kali ini suara merengek menunjuk Mas Niki. Lelakiku hanya memandang. Dia takut atau sungkan denganku sepertinya. Naura jadi rewel. Begini, Von. Naura memang gitu. Semua lelaki yang dia temuin dipanggil papa. Soalnya dia gak pernah lihat papanya, sahut Mbak Dahlia sendu. Drama. Aku tak percaya. Terus yang tadi siang di statusnya Mbak, papanya Naura datang, itu siapa ya? Tanyaku sambil senyum. Muka Mbak Dahlia merah. Dia seperti malu padaku. Itu omnya. Mbak Dahlia meringis malu. Sementara Naura semakin merengek minta bersama Mas Niki.
Boleh, Yang. Aku mengangguk tipis tanpa senyum. Mami memberikan Naura pada Mas Niki. Setelah dipangku Mas Niki, Naura diam. Ya Allah, jangan-jangan ini anaknya beneran. Langsung diam Naura dipegang Mas Niki. Mami tersenyum lebar. Cocok deh. Jadi papa muda, imbu si jendes ketiwi. Gak ada yang lucu, gak betah aku. Tapi Ivone belum hamil juga. Udah mau setahun loh. Sindir mami. Aku menatapnya. Mertua kok kayak gitu. Sama menantu nyinyir. Padahal kalau mertuanya baik, menantunya baik loh. Ivone kan berproses, Mam. Nikah dulu, baru hamil. Bukan hamil dulu, baru menikah. Terus anaknya, anak siapa? Ujarku sambil melihat Mbak Dahlia. Perempuan itu tampak kesal. Terlihat dari sorot matanya. Ayo Mas, pulang. Aku berdiri dan mengajak Mas Niki pulang. Niki biar di sini dulu, Von. Kasihan Naura masih pingin sama Niki. Tahan Mami. Enggak, Mam. Mas Niki pulang sama Ivone. Masa iya? Suamiku main di tempat janda. Bola mataku memutar. Mas Niki berdiri. Diberikannya Naura pada Mami. Lekas ku tarik tangan suamiku dan ku ajak pulang. Gak sopan bener. Ku dengar suara Mami mengomel. Biarin. Di rumah aku memepet suamiku terus. Ponselku suruh taruh di meja. Jangan sampai dia menghubungi Mbak Dahlia. Janda itu rupanya cukup tahu diri. Dia juga tidak menghubungi Mas Niki. Mas, sebenarnya Naura itu anaknya siapa sih? Bapaknya itu siapa? Tanyaku. Mas Niki menggeleng. Aku tidak tahu. Heran juga sama Mas Niki. Kenapa juga dia tidak langsung mengakui kalau Naura itu anaknya? Padahal ada mantan istri, tapi nggak ada mantan anak. Apa dia juga nggak yakin? Kalau Mbak Dahlia masih sama kamu, aku laporin Pak RT, biar diusir. Jangan gitu, Yang. Kasihan, dia janda. Maksudku, kasihan anaknya. Mas Niki menutup wajahnya dengan kelima jarinya. Dia tertawa. Salah ngomong. Hei Mas, gak usah ketawa. Kasihan kok sama janda, penggoda iman. Kamu suka ya? Tanyaku mendelik. Enggak lah, aku pilih kamu. Wah, lelakiku ini mencium gemas pipiku. Biasa. Jam 8 malam. Mami belum pulang juga dari rumahnya si jendes. Aku pura-pura gak peduli. Padahal aku tahu pasti Mami modus. Entar minta dijemput. Ponsel Mas Niki berbunyi. Aku menyambarnya. Telepon dari Mami. Ya, Mam. Aku yang menjawab. Niki kemana? Di kamar mandi. Padahal suamiku di samping. Mas Niki melihatku. Aku balik menatapnya. Apa? Tanyaku. Suamiku menggeleng. Tolong bilang Niki suruh jemput Mami ya, Tita mertuaku. Setelah itu mematikan telepon. Mas Niki berdiri, bersiap menjemput. Mau kemana, Mas? Jemput Mami lah. Gak usah, biar aku saja. Tapi yang... Udah, gak ada tapi-tapian. Ku suruh suamiku duduk kembali dan aku keluar menjemput Mami. Ponsel Mas Niki aku bawa. Tak akan ku biarkan janda itu bertemu suamiku. Peri-peri deh. Hahaha. Emang enak, cuma dapat hatinya, gak bisa dipeluk. Woi. Ting tong. Ku pencet bel di rumah Mbak Dahlia.
Suara langkah kaki mendekat. "Sebentar sayang." "Sayang?" Manggil lagi gua sayang. Dasar Kang halu. Pintu terbuka. Wajah Mbak Dahlia menyembul dengan senyum termanis. Seketika wajahnya berubah saat melihat aku yang berdiri di depan pintu. "Siapa sayang, Mbak?" Tanyaku datar. "Enggak, Fon. Aku bicara sama Naura kok," ucapnya dengan malu. "Mami mana, Mbak?" "Ada di dalam." "Masuk dulu, Fon." "Enggak usah, udah malam," sahutku cepat. Mbak Dahlia masuk ke dalam. Tak lama, ponsel Mas Niki di saku celanaku berbunyi. Aku mengangkatnya. Nama Dahlia terpampang di layar. "Kenapa, Mbak?" Aku menyahut. Maaf, kepencet. Matiin." Hahaha. Sudah kuduga, pasti dia akan menelpon. Sekarang pasti mukanya tuh janda kayak kepiting rebus. Tak lama kemudian, Mami muncul. Wajahnya ditekuk. Dia gak suka aku yang datang menjemput. "Ayo, Mam, pulang." Mami gak jawab. Langsung ngeloyor berjalan di depanku. Ada ya orang tua begitu. "Niki," seru Mami saat memasuki rumah. Mas Niki yang sedang duduk di sofa depan TV hanya menoleh. Mami menghampiri. "Kenapa nggak jemput Mami?" Suara Mami keras. "Udah dijemput Ivone kan? Tapi Mami maunya kamu yang jemput." "Sama ajalah, Mam. Makanya kalau takut besok-besok jangan pulang malam," sahutku. Ku berikan ponsel pada suamiku kembali. Mami mendelik melihatnya. "Jadi sekarang HP-mu Ivone juga yang pegang?" Hardik Mami pada anak lelakinya. "Emang kenapa, Mam? Aku kan istrinya." Heran. "Cekah." Mulut Mami mendecak. Kemudian dia berjalan masuk ke kamarnya. Terserah. Bersambung.